Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya, dan terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuka presentasi ini dengan mengajak kita semua untuk sejenak berpikir. Berapa kali dalam sehari kita membuka media sosial? Apakah hanya sekali, 2 kali, atau bahkan puluhan kali tanpa sadar, hanya karena bosan atau iseng menggeser layar? Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan cuma sebagai tempat untuk berbagi kabar, tapi juga jadi ruang publik baru, tempat kita mencari hiburan, belajar hal baru, bahkan menentukan cara kita berpikir dan bersikap. Tanpa kita sadari, konten-konten yang kita konsumsi setiap hari di media sosial punya pengaruh yang besar terhadap pola pikir, emosi, sampai ke cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Sebuah postingan motivasi bisa bikin kita semangat, tapi di sisi lain, konten penuh pencitraan atau hoax bisa bikin kita insecure, terpecah, bahkan gampang tersulut emosi. Lalu sebenarnya, sebesar apa sih pengaruh konten media sosial ini terhadap kehidupan kita, khususnya dalam konteks sosial? Apa yang sebenarnya terjadi ketika algoritma mulai mengatur apa yang kita lihat dan pikirkan? Dan seberapa sadar kita akan efek domino yang ditimbulkan dari setiap like, share, dan komentar? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi dasar kenapa kita ngangkat topik ini. Melalui presentasi ini, kita akan mencoba membahas bagaimana konten di media sosial mempengaruhi kehidupan sosial kita, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih luas. Kita akan melihat dampaknya dari berbagai sisi, mulai dari persepsi diri, hubungan sosial, sampai isu-isu besar seperti polarisasi dan kesehatan mental. Semoga dari pemaparan ini, kita bisa sama-sama lebih kritis dalam menghadapi konten-konten yang setiap hari berseliweran di layar kita, dan lebih sadar bahwa interaksi kita di media sosial bukanlah hal sepele. Karena di era digital saat ini, bukan lagi soal siapa yang paling banyak posting, tapi siapa yang paling sadar akan dampaknya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan penelitian pengaruh konten media sosial yang telah dilakukan oleh kelompok 6. Boleh di next, operator? Baik, di sini ada anggota kelompoknya, boleh masing-masing perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Via Nurmadina Devita dengan NIM 241041111028. Perkenalkan, nama saya Nindi Syifa Aisyah dengan NIM 24104111008. Perkenalkan, saya Diandra Mutiara dengan NIM 2410411139. Perkenalkan, saya Andira Natasha dengan NIM 24104111037. Perkenalkan, nama saya Alia Naila Rahma dengan NIM 24104111033. Boleh dilanjut? Untuk bagian latar belakang akan dibacakan oleh Nindi. Silahkan. Baik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial, telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan mengakses informasi. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber utama informasi dan konten yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Namun, konten media sosial yang tidak selalu akurat dan terkadang negatif, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, membawa dampak sosial yang kompleks. Selain itu, informasi digital yang mudah diakses melalui internet dan media sosial menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Siti Zuhro, peneliti sosial dari LIPI, penyebaran informasi digital turut membentuk persepsi dan sikap masyarakat, sekaligus memengaruhi perilaku sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa informasi digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kekuatan yang mampu mengubah dinamika sosial secara luas. Menurut Joko Sutarso tahun 2020, konten budaya lokal di media sosial dapat menjadi penguat integrasi sosial dan mencegah dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Boleh lanjut? Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh konten media sosial terhadap perilaku masyarakat Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi sosial terhadap perilaku masyarakat Indonesia? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh informasi digital terhadap perilaku masyarakat Indonesia? Selanjutnya juga ada hipotesis. Yang pertama adalah H0 tidak terdapat pengaruh konten sosial media terhadap perilaku masyarakat Indonesia. H1 terdapat pengaruh konten sosial media terhadap perilaku masyarakat Indonesia.
H0 tidak terdapat pengaruh interaksi sosial terhadap perilaku masyarakat Indonesia. H1 terdapat pengaruh interaksi sosial terhadap perilaku masyarakat Indonesia. H0 tidak terdapat pengaruh informasi digital terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, H1 terdapat pengaruh informasi digital terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Baik, lanjut. Oke, untuk selanjutnya, ada populasi, prosedur pengambilan sampel, dan teknik analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sampel yang digunakan yakni sebanyak 100 responden dengan kriteria usia 18-25 tahun yang aktif menggunakan media sosial minimal 1 jam per hari. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kesesuaian kriteria penilaian dan ketersediaannya untuk mengisi kuesioner secara lengkap. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu konten media sosial, interaksi sosial di media digital, dan informasi digital terhadap variabel terikat, yaitu perilaku masyarakat. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model penelitian dari penelitian kami sendiri. Untuk model penelitiannya yang digunakan adalah regresi linear berganda karena regresi linear berganda sendiri itu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Dan untuk variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah yang pertama ada variabel independennya atau X. X1-nya itu konten media sosial, X2-nya interaksi sosial, dan X3-nya adalah informasi digital. Yang kedua, ada variabel dependennya atau Y. Y-nya itu perilaku masyarakat, dan di sini juga sudah ada visualnya, yaitu X1, X2, dan X3-nya berpengaruh terhadap Y-nya. Dan analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara simultan dan parsial terhadap perilaku masyarakat menggunakan software SPSS. Boleh dilanjut? Nah, ini selanjutnya ada hasil dari uji validitas yang sudah dilakukan menggunakan korelasi Spearman. Ini ada tabelnya juga, tabel hasil uji validitas, dan tabel tersebut menunjukkan hasil uji validitas dan pada semua butir pernyataan untuk variabel X1, X2, X3, dan Y mempunyai nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, bisa dilihat di tabelnya, sehingga dapat ditetapkan seluruh variabel itu dinyatakan valid. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya ada hasil uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Jadi bisa kita lihat di tabelnya udah ada hasil uji reliabilitasnya yang menunjukkan X1 dengan nilai 0,855, X2 dengan nilai 0,833, X3 dengan nilai 0,849, dan Y dengan nilai 0,79 dinyatakan semuanya reliable karena lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil uji Cronbach alpha, variabel X1, X2, X3, dan Y memiliki nilai lebih besar daripada koefisien alpha yaitu 0,60, maka dapat dinyatakan dan disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner merupakan item pernyataan yang reliable. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada output hasil analisis data. Yang pertama itu tabel ANOVA. Nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa variabel-variabel prediktor tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perilaku masyarakat dengan baik. Boleh dilanjut? Yang kedua ada tabel coefficients. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel konten media sosial, interaksi sosial, dan informasi digital secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku masyarakat karena nilai signifikansi semua variabel kurang dari 0,05 dan didapatkan model persamaan regresi linear berganda sebagaimana berikut.
Y sama dengan X1 yaitu 1,251 ditambah X2 yaitu 0,235 ditambah X3 yaitu 0,190 atau perilaku masyarakat yaitu 1,251 ditambah konten media sosial 0,476 ditambah interaksi sosial 0,235 ditambah informasi digital 0,190. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada tabel model summary. Model regresi ini menunjukkan korelasi dengan nilai R sebesar 0,921 variabel informasi digital, konten media sosial, dan interaksi sosial mampu menjelaskan 84,8%. Variasi pada variabel perilaku masyarakat dilihat dari nilai R-square 0,848. Nilai adjusted R-square-nya 0,843, menegaskan model ini cukup akurat dan tidak overfitting. Standard error sebesar 0,726 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, sehingga model ini dapat diandalkan untuk memprediksi variabel independen. Silahkan lanjut. Baik, kemudian ada output hasil analisis data dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji sampel Kolmogorov-Smirnov pada tabel menunjukkan bahwa data residual tidak mengalami penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai asymptotic sebesar 0,200 yang lebih besar dari batas signifikansi umum atau batas ambang yaitu 0,05. Dengan kata lain, data dapat anggap berdistribusi secara normal. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, seluruh hipotesis 0 atau H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari konten media sosial, interaksi sosial, maupun informasi digital terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, konten media sosial, interaksi sosial, dan informasi digital memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku masyarakat di Indonesia. Oke, baik. Setelah kita bersama-sama membahas pengaruh konten media sosial dari berbagai sisi, mulai dari dampaknya terhadap persepsi diri, relasi sosial, sampai potensi polarisasi dalam masyarakat, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Media sosial pada dasarnya adalah alat. Dan seperti alat lainnya, dia punya potensi untuk memberi manfaat besar, tapi juga bisa berdampak negatif kalau kita nggak bijak dalam menggunakannya. Konten-konten yang kita lihat setiap hari, mulai dari video lucu, berita viral, sampai postingan influencer, semuanya bukan cuma hiburan semata. Mereka membentuk opini kita, nilai kita, dan bahkan cara kita memperlakukan orang lain. Kita jadi lebih gampang menilainya hanya dari potongan video, lebih cepat marah karena thread yang provokatif, atau justru kehilangan jati diri karena terlalu banyak membandingkan hidup kita sama orang lain yang kelihatan sempurna di layar. Tapi kabar baiknya, kita semua punya kontrol. Kita bisa memilih konten seperti apa yang mau kita konsumsi, kita bisa mengatur ulang apa yang muncul di timeline kita bisa lebih memilih untuk berpikir lebih kritis, menyaring informasi, dan gak langsung percaya hanya karena banyak yang nge-share. Dengan jadi pengguna yang lebih sadar, kita bukan cuma melindungi diri sendiri dari dampak negatif, tapi juga ikut menciptakan ruang digital yang lebih sehat buat orang lain. Jadi, lewat presentasi ini, harapan kita bukan supaya kita jadi anti media sosial, tapi supaya kita semua bisa jadi lebih peka, lebih kritis, dan lebih bijak dalam berselancar di dunia maya. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola apa yang kita lihat, dengar, dan bagikan setiap hari. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bu Drina selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Sosial atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.